Haleluya. Saya melihat wajah-wajah yang penuh kemenangan. Amin. Tema dari pusat Bapak sekalian yang diberikan kepada kami itu agar jemaat cinta akan firman Tuhan. Amin. Dan kedepannya Bapak Gembala ataupun yang tempat ini tidak lagi bertanya, seberapa banyak yang hari ini baca firman Tuhan? Angkat tangan. Tidak lagi ya sekalian. Tapi begitu disampaikan itu, semua baca firman Tuhan, haleluya, amin. Dan saya rindu sekalian semuanya bisa membaca firman Tuhan setiap harinya, amin. Dan ketika saya bilang waktu itu, bilang sama Pak Gembala, jam 5 sore, hambanya mau berangkat ke Surabaya, saya di WA, Mas Yogi temanya ini, saya bilang, bagaimana dengan Mbah Juapon dan Pak Untung? Yang saya ingat langsung Mbah Juapon sama Pak Untung. Karena Pak Untung terbatas membaca, Mbah Juapon demikian juga. Langsung Pak Gembala bilang dengan singkat, audio. Mbah Juapon masih punya Mbah Juapon ya itu ya? Masih hidup Mbah Juapon? Masih, puji nama Tuhan. Itu akan sangat menolong Mbah Juapon untuk mendengarkan firman Tuhan setiap harinya, audio. Dan itu bisa di HP ataupun bentuk yang kecil Bapak sekalian. Dan saya percaya dan yakin sore hari ini jemaat Tuhan adalah jemaat yang cinta akan Tuhan. Dan jemaat yang rajin baca firman Tuhan. Amin. Sebab ada kuasa dalam firman-Nya. Amin. Kita baca dulu ayatnya, Mbak Lois. Nah, kelihatan Bapak sekalian? Kelihatan enggak ya? Kelihatan ya? Ya, baru kelihatan. Ini karena ada jerawatnya Bapak sekalian. Langit tanpa bintang itu enggak indah. LCD tanpa bintik-bintik juga kotor. Kita baca hitungan ketiga ya. 2, 3. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Amin. Setiap manusia itu milik kepunyaan Allah diperlengkapi untuk perbuatan baik. Colek kanan kirimu, berbuat baik. Hai guys, untuk ketatu. Berbuat baik. Kalau engkau berbuat buruk berarti engkau bukan punya kepunyaan Allah. Oke, setuju? Iya, firman yang katakan bukan saya. Diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Survei membuktikan, Mbak Lois, Denot, ingat Alkitab ini? Natali mulai kedip-kedipan mata, nggak tahu minus berapa atau plus berapa. Ingat Alkitab ini? Ko Andi? Ingat? Nggak ingat? Bu Baim? Nggak ada yang ingat nih. Andaikan Mbah Juapon masih normal, pasti ingat dengan Alkitab ini. Ini tahun ndak enak. Alkitab The Gideon, tes emot Mbah. Alkitab tipis, biasanya sampulnya biru, isinya hanya Injil, Mazmur, dan Amsal. Ingat? Mulai ingat kan? Nah, itu biasa. Itu bohong. Ada di rumah ya? Waduh masih ingat. Itu dapat dari mana? Padang, dapat dari mana? Nggak mungkin beli, itu gratis. Kan stempelnya gede, gratis. Tidak untuk dijual belikan. Nah, itu The Gideon ini ada tahun berapa itu Mbak Luis? 1899. Wow, wis tua banget Bapak sekalian. Lebih tua daripada Mbah Juapon, apalagi saya. 1899. The Gideon ini yang mendirikan bukan orang kaya Bapak sekalian, tapi dua sales. Dua sales ketika mereka masuk hotel, mereka join, mereka berbagi karena namanya sales duitnya nyupet. Bu Baim senyum-senyum aja itu. Sales duitnya nyupet, masuk hotel itu iuran bayarnya. Tetapi ketika mereka masuk hotel, mereka bilang gini, andaikan di hotel ini ada Alkitab. Wow, keren. Dan mereka berpikir,
akhirnya mereka dapat keputusan, mereka iuran mendirikan yang namanya The Gideon. Keren kan? Dan itu terbit beberapa puluh bahasa. Dan udah ratusan mungkin jutaan Alkitab The Gideon itu tersebar di seluruh dunia ini. Dalam bentuk yang sama, dalam bahasa yang berbeda. Nggak tahu Pak Pasar Ibu punya apa enggak nih? Pasti ke orang bahasa Inggrisnya. Iya, NIV berarti ya. Wih, Pak bacanya Pak Bim, New Testament. Perjanjian baru, betul. Ini benar. Ini zaman enggak enak. Itu zaman enggak tahu Mbak Novi udah lahir apa enggak, saya enggak ngerti. Yang jelas ini enggak tahu. Nanti buat bantal. Udah. Ya. Ini gini. Alkitab, Mbak Lois, tolong saya enggak kelihatan dengan tulisannya Mas Agil itu. Klik, Lois. Klik selanjutnya. Lagu mana? Malah obat-obatan gede nipil. Bentar ya. Oke. Riset membuktikan kalau ingat Family 100 apa? Survei membuktikan. Dengar ini ya. Sebuah laporan dari Religion in American Life. Wah, kayak Pak Gembala sidang saya, karena udah makan keju tadi. Mengisahkan bahwa para peneliti menemukan mereka yang sering membaca Alkitab mempunyai kemungkinan 50% jauh lebih banyak untuk menolak obat-obatan yang terlarang daripada mereka yang tidak pernah baca Alkitab. Amin. 50% loh. Anak muda, rajinlah baca firman Tuhan. Biar engkau punya kuasa untuk menolak. Aku enggak mau drak. Woi. Salaman Bu sama Paknya. 50% loh itu. Mbak Is, klik. Nih, survei membuktikan di penjara, saya nggak bisa bacanya. Saya takut salah lidah saya. Lewis Rayman di Inggris, seorang pendeta telah berhasil menjadikan sekitar 600 orang nabi bertobat. Setelah mereka membaca Alkitab, selama berbulan-bulan mereka memberikan kesaksian bahwa Alkitab itu ternyata lebih baik daripada mabuk. Kayaknya lapo tua produksi Alkitab. Jelas sekali Alkitab memiliki pengaruh luar biasa bagi kehidupan kita. Amin. Setuju? Dan saya kurang ajarnya saya sekalian, ketika saya nggak bisa tidur, saya akan baca Alkitab itu. Dan pasti saya akan merem. Kalau malam jam 12:30 itu nggak saya tidur, saya mulai baca Alkitab. Tak paksa terus baca-baca sampai mata saya ngantuk dan tidur. Jangan dicontoh Alkitab sebagai obat. Itu tidak baik. Tapi daripada saya ngelamun, klik Mbak Lois. Nih fotonya Baim ketika masih sterek. Iya, ketika masih minum Elmen. Sekarang Baim minumnya Prenagen. Tambah gendut. Besok ada lagi. Surat kabar Washington Times 30 Juli 1996 menuliskan, riset yang dilakukan oleh Profesor Dr. Jeffrey Levin dan Dr. David Larson bahwa apabila orang membaca Alkitab secara teratur, bukan saja baik bagi jiwanya, tetapi juga baik bagi keren kan? Mau sehat? Baca Alkitab. Singgul kanan kirimu, baca Alkitab Gil. Ya, jangan cuma main Mobile Legend. Jangan cuma live TikTok. Amin. Iya, baca Alkitab, baca kitab suci. Doa tiap hari kalau mau tumbuh pinter ya. Untung pemain musiknya enggak di atas. Pak Pasar Ibu sampai apa? Doa tiap hari. Baca kitab suci meskipun Pak Pasar Ibu kalau ngirim itu panjang. Besok kalau misalnya ke depannya itu enggak lagi membahas apa yang dikutbahkan siapapun yang di sini, tetapi akan membahas apa yang Bapak Ibu baca hari itu apa yang didapat berkatnya. Setuju? Iya, itu untuk untuk apa ya? Untuk belajar khotbah 1.
Iya, dan itu untuk tolak ukurnya baca apa enggak. Apa yang kamu dapat hari ini, Im? Giling-giling. Amsal Om, Amsal berapa? 32. Dari mana? Ya, ini survei membuktikan 19, tahun 1996 itu bahwa ketika orang membaca Alkitab itu enggak cuma sehat jiwanya, tetapi sehat tubuhnya. Apa Pak bahasanya Pak? Di dalam tubuh yang kuat terdapat. Bukan, itu salah itu. Menseno mensano itu loh. Itu saya nggak ngerti. Bahasa apa ingat bahasa apa? Mensana. Itulah saya nggak ngerti. Artinya? Kualik sebenarnya. Nggak ngerti saya artinya. Yang jelas itu kebalik. Seharusnya di dalam jiwa yang kuat terdapat tubuh yang sehat. Orang gila itu tubuhnya sehat, jiwanya oleng. Kamu nggak gila kan? Kadang-kadang konslet. Jangan dicolek suaminya. Klik boys. Mengapa kita harus membaca firman Tuhan? Mikir. Kenapa ya? Biar sehat tadinya. Artinya kan? Biar sehat. Biar kita enggak oleng kan? Nah, lagi disotai Pak Luis. Ada beberapa alasan. Klik. Yang pertama. Cepat kalau saya. Enggak nyampe jam 7 pulang kita. Firman Tuhan itu pelita dan penerang langkah hidup kita. Setuju? Amin. Ini yang sempat dulu pro dan kontra dengan Bapak Pasaribu. Untuk Kutatu. Apa bunyinya Pak? Pelita di mana Pak? Kaki. Sempat kalau ini pasti ingat Pak Pasaribu karena hal ini dibahas di Komsel di tempat sana kan. Dulu nggak setuju, pelita bagi kaki gosong gitu ya. Tapi nih benar, firman Tuhan itu pelita dan penerang langkah hidup kita. Tanpa firman Tuhan kita tidak punya navigasi, kita tidak punya kompas, mau kemana kita. Lakukan ketika engkau bangun tidur, mulailah baca firman, paksa. Sebelum memulai semua aktivitasmu, mulailah baca firman. Amin. Jangan pegang HP, lihat jam, WA. Waduh, temanku nih dapat undian. Mulai pikiran negatif masuk. Wih, temanku dapat arisan 10 juta. Aduh, aku kapan ya? Mulai mikir. Senyum-senyum ini, curiga saya. Kalau Agil bangun tidur, alarmnya mati nih. Dengerin, lihat HP, bukan Agil lihat HP. HP lihat Agil lagi. Saya berharap ketika saya habis selesai ini, besok pagi ketika saya mau berangkat ke Cirebon, lihat anak saya udah baca Alkitab. Amin. Enggak, dua manusia tuh TikTok sampai malam. Live itu. Semoga penginjilan di TikToknya. Amin. Saya nggak tahu kalau mendulang. Seti, ayo baca kita belum? Udah. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Itu yang pertama. Yang kedua, klik. Firman Tuhan itu memberi kita percaya? Amin. Tolong bacakan Ulangan 8 ayat 3. Natali yang di belakang. Ya, kamu. Kenceng Nat. Berdiri Nat. Dengan suara lantang kayak pas Kibra. Amin. Manusia hidup bukan hanya dengan roti saja, melainkan dari
Firman Tuhan. Tanpa dikejar-kejar, tanpa dioyak-oyak, tanpa diingat ke Pak Pasaribu kalau lapar langsung. Kalau Mbak Novi lapar langsung baca. Jadi tanpa disuruh kalau orang lapar itu pasti akan cari makanan. Karena tubuh ini udah mulai kerucuk bunyi. Nggak usah tunggu dung. Makan. Karena tubuh kita butuh nutrisi, butuh asupan gizi, butuh yang namanya kalori. Dicabut aja Pak, tidak meledak Pak. Nah, kalau tubuh kita aja butuh makanan, bagaimana dengan roh dan jiwa kita? Kalau kita tidak isi dengan firman Tuhan. Tanpa sadar nggak sadar, kalau lapar langsung makan. Selama kita masih hidup, mati kita sadar. Tetapi kita kurang percaya dan kita kurang melakukan hal ini. Maksain kita untuk baca firman Tuhan. Padahal roh kita tuh butuh yang namanya firman Tuhan. Betul? Jiwa kita. Dulu sebelum audio saya mati, mau tidur, mau bangun tidur tak setel kenceng-kenceng itu. Sekarang lagi konslet enggak itu. Dan saya harus baca lagi. Tubuh kita butuh makanan, jiwa dan roh kita butuh makanan juga. Firman Tuhan ya sekalian. Jangan cuma makan kenyang, bergizi, dikasih susu, dikasih buah-buahan, kasih jus, tetapi kita lupa dengan jiwa kita yang dalam sini, roh kita. Tanpa asupan gizi lama-lama kerdil dan mati. Yang terakhir, klik. Sekali, amin. Yang terakhir itu justru yang paling lama. Amin. Yang paling lama ini. Yang terakhir, yang tadi pagi datang, diam dulu ya. Ya, setuju? Setuju ya? Calon ibu, diam. Jangan ikut-ikutan. Yes. Firman Tuhan menunjukkan kemerdekaan. Yohanes 8, 31 sampai 32. Seti, kalau dibacakan. 8. Ayat 31 sampai 32. Amin. Kebenaran itu yang akan memerdekakan kamu. Betul? Dengan bertambahnya kita dewasa secara rohani, Bapak bisa kan? Enggak usah pergi ke tempat-tempat sunyi. Ke Getsemane, ke Israel untuk mau dengar suara Tuhan sekalian. Cukup baca firman Tuhan. Amin. Dan kau akan mendengar suaranya. Jangan pergi ke tempat yang sunyi, di tempatnya yang sepi, di tempatnya Pak Pasaribu itu sampingnya sawah. Pergi sana, menyepi sana, dengerin. Aku mau dengar firman Tuhan di sini. Malam-malam jam 11:30 malam. Dengar nggak? Krik, 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 kung, kong, kung, kung. Yang didengar bukan suara Tuhan, Bapak sekalian. Jangkrik sama kodok. Kalau pergi ke rumah sunyi, toke. Toke. Kalau mau dengar suara Tuhan, ya baca firman-Nya. Udah jarang sekali sekarang Tuhan itu bicara secara audible, Bapak sekalian. Kalau udah orang itu benar-benar dipakai Tuhan luar biasa, ataukah Tuhan ingin berbicara secara langsung dengan dia, jarang, sangat jarang. Karena firman-Nya udah tebel segini, Bapak sekalian. Nggak perlu lagi ngomong, Yogi, sana, pergi. Karena sudah ada dalam cetakan yang harus kita baca. Semakin dewasa rohani kita, semakin banyak godaan. Betul? Saya mau tanya nih, yang tadi pagi berangkat, jangan ikut-ikutan. Ada bohong kecil, bohong besar? Bohong kecil, bohong besar? Bohong. Ada. Setuju dengan hal itu? Bohong untuk kebaikan, setuju?
Kalau bohong kecil setuju, bohong besar setuju. Kalau bohong untuk kebaikan nggak setuju. Kenapa? Ya, kalau bohong demi kebaikan nggak setuju. Setuju dengan bohong dengan untuk kebaikan, Bu? Nggak setuju. Nat, munafik. Buka dulu topengmu. Setuju, Nat? Mulai pikir ini. Bohong untuk kebaikan setuju? Setuju? Wih, iya setuju ya? Nah, setuju ya? Ada yang setuju. Ah, ini udah datang tadi pagi. Ini yang belum datang tadi pagi. Bohong untuk kebaikan setuju? Kenapa gak setuju? Sama-sama dosa ya? Kalau berpikir jorok boleh? Nggak boleh. Biasanya cowok-cowok ini yang masih jomblo, kalau lihat cewek gemoy gitu, cantik, langsung ting ngalamun sini. Yang keluar bukan gambar cewek telanjang, tapi ayam telanjang. Yang habis dibubuti itu. Ya, tadi ada yang setuju dengan bohong untuk kebaikan. Tak bilangin. Tidak ada sebuah kebenaran itu jalannya salah. Bohong tetap bohong. Upah dusta adalah maut. Bapa segala pendusta. Nah, kalau engkau berdusta, engkau anak jawab dewi. Jadi itulah pentingnya hikmat Bapak sekalian. Dapat dari mana hikmat itu kalau kita enggak baca firman Tuhan. Dan yang paling sering bohong di muka bumi ini itu ibu. Semua ibu-ibu. Kaum ibu. Minjem uang anaknya gak dikembalikan ya Im ya. Kode keras. Enggak tahu, setuju gak setuju? Hah? Enggak setuju ya? Nah, ini enggak setuju nih. Enggak setuju. Nah, itu bohong ya? Iya, itulah ibu seringkali berbohong. Nah, ini makan dulu. Mama udah makan, perutnya kerucuk, kerucuk. Apa itu? Gadong tahu ya gak ngerti. Gedang. Dia bilang-bilang begini, apa? Ini loh, ayamnya cuma satu nih, makan adik-adik dulu. Ibu udah makan adik ayamnya. Kapan makan ayamnya? Udah dilihatin gini, lirik-lirik ini. Ini nih. Jangan ya dek ya. Ya. Ibu udah, adik dulu yang makan, ibu nanti. Kan gitu enak toh, daripada ibu udah makan padahal sini kerucuk, kriuk, kriuk. Iya, ibu-ibu tuh seringkali seperti itu, berkorban demi anaknya. Tetapi kalau anak tuh diajar dalam kebohongan, hati-hati. Kadang-kadang seringkali ibu-ibu yang punya anak kecil, besok kalau kamu punya anak jangan bilang gini. Jangan ke dokter gigi. Dokter gigi nanti malah menakutkan buat anak. Harus tak bawa ke dokter loh. Itu nakal Pak Polisi, bawa Pak Polisi nakal ini. Takut-takuti kan? Betul gak? Ah, itu pelakunya senyum-senyum begitu tuh. Pak Polisi gak salah dibilangin ini. Pak, bawa Pak. Ini kaum Hawa ini manusia terkuat di muka bumi ini. Ya ibu-ibu ini ya harus mulai introspeksi diri. Bahwa nggak ada bohong kecil, nggak ada bohong besar. Amin. Gil gak usah nangis, Gil. Ya. Sebab upah dosa adalah maut. Firman Tuhan memberikan kemerdekaan. Dengan membaca firman Tuhan kita tahu jawabannya.
Kita butuh yang namanya hikmat ya pada Tuhan. Dan ketika tahun 1998 ketika saya kuliah di STT Salom Bapak sekalian, saya menemukan adik kelas saya namanya Lazarus. Itu ketika dia berdoa di lantai 3, 2 atau 3 gitu. Tengah malam, tengah malam. Habis maghrib mau isya. Dia berdoa dengan sungguh-sungguh, dia main gitar dengan sungguh-sungguh. Dengan sungguh-sungguh, saya tahu dia sungguh-sungguh baca firman Tuhan dia. Dan dia ketika itu datang, katanya dia datang sesosok putih bersih bersilau sekali. Dan langsung bilang gini, engkau enggak layak jadi hamba Tuhan. Seketika itu juga dia mau lompat langsung dari lantai itu ke bawah. Untung ketemu teman kami, adik kelas kami, orang Batak yang gede dubur kayak Pak Pontas itu, karena Lazarus itu badannya kecil gitu, dicangking gini dok, diangkat gitu. Tetapi sejak saat itu dia memiliki roh bunuh diri kuat sekali. Setiap hari, tahu minyak kampak yang gede gini, itu akan dimasukkan ke telinganya. Karena ucapan yang katanya seperti malaikat terang itu, iblis yang menyamar sebagai malaikat terang itu terus berdengung di kepalanya, engkau enggak layak, engkau enggak layak. Itu dikasih ke di sini. Tiap hari. Minyak kampak itu. Minyak kampak sampai sekian lama, ketika tiba waktunya hari Jumat, kami ada yang namanya pendalaman Alkitab. Dia duduk di atas, di lantai 2 dengan kami. Tiba-tiba ketika senior kami menyampaikan kebenaran firman Tuhan tentang roh yang ada dalam kamu lebih besar kuasa daripada roh di dunia ini, dia terlempar duir gitu. Pelepasan enggak pelepasan. Kami sebagai mahasiswa STT, keren kan? Itu berdoa dengan akaliah kami, dengan wah pasti tengking-tengking main musik keras ditengking dalam nama Yesus. Bahasa roh sampai ininya keluar. Enggak keluar habis kalian. Dari jam 7 malam sampai jam 12 malam itu kami doa peperangan, enggak keluar setannya. Karena kami berdoa dengan emosi kami. Dengan apa yang kami pikirkan. Oh doa pelepasan seperti ini. Itu enggak pelepasan, enggak lepas itu. Ngamuk terus ya, meronta terus. Akhirnya kami bawa ke ruang doa. Enggak tahu hikmat Tuhan dari mana. Tiba-tiba teman kami itu buka Alkitab yang dia baca itu. Tadi yang membuat dia terlempar. Dikasih ke dia. Lazarus tolong baca ini. Dan keluar ayat itu lagi. Roh yang ada dalam kamu lebih besar kuasa daripada roh dunia ini. Dia baca itu, dia terlempar. Duer. Setannya keluar ya sekalian. Amin. Firman Tuhan itu memberi kemerdekaan. Tanpa doa tekeng-tekeng gak sekalian. Kalau engkau hidup dalam firman Tuhan. Firman itu hidup dalam kita dan menguasai hidup kita. Yang keluar dalam tekanan-tekanan apapun itu selalu firman Tuhan. Bukan caci maki. Ketika ditabrak, biar puji Tuhan. Tuhan memberkati, bukan langsung kebun binatang. Kaki 1 sampai kaki 1000 keluar semua. Tetapi ketika kita dalam kesesakan, percayalah bahwa firman Tuhan itu memberi kemerdekaan. Kesimpulan Mbak Louis. Kalau kita bercermin, jangan seperti mamak tirinya putri salju, Snow White. Buruk rupa, cermin dibelah. Kita baca sama-sama, pemain musik boleh naik. Yakobus 1 ayat 23 dan 24. Singer PL boleh maju ke depan. Kita baca sama-sama, kita bangkit berdiri. Sebagai kesimpulan, hitungan ketiga kita baca. Yakobus 1 ayat 23 dan 24. Ini kesimpulannya Boskan. 2, 3. Sebab jika seorang Amin Bapak sekalian.
bukan hanya kita menjadi pembaca, tapi jadilah pelaku-pelaku firman Tuhan. Amin. Jangan cuma dengar tempat ini, tetapi ketika kita pulang, jadilah pelaku, mulai baca firman Tuhan. Amin. Haleluya. Satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya Tuhan. Satu-satunya yang ku andalkan. Kami butuh Engkau Tuhan. Kami sangat membutuhkan Engkau. Satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Bapak Ibu sekalian, kalau engkau hari-hari ini mengalami kesulitan demi kesulitan dalam membaca firman Tuhan, mintalah kekuatan daripada Tuhan. Karena hanya Dia satu-satunya Tuhan kita. Ketika kita baca firman Tuhan itu, mulailah berdialog dengan Roh Kudus, supaya Roh Kudus berikan pengertian demi pengertian buat setiap kita. Tanpa firman kita tidak dapat berbuat apa-apa.